pesantren itu lagi-lagi bukan tempat pengobatan. Islam kan memaknai sebuah penghukuman itu sebagai pencegahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Siniar GCMU. Nah, tema kali ini kembali lagi dengan Gus Fakih. Kita akan membahas terkait apa perlu siswa nakal dikirim ke barak. Ini menyoroti kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ya, Gus. Menurut Gus Fakih gimana, Gus? Soalnya ini lagi rame nih. Sebelum saya tanggepin, saya juga belum tahu sih secara administratif kayak gimana prosedural untuk anak-anak bisa masuk ke barak tuh kayak gimana sih? Ya. Ibu tahu nggak, Bu? Jadi dari gubernur ya tentu bekerja sama dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan meminta nama-nama ke sekolah. Nah, di sekolah itu kan ada guru BK. Nah, diminta rekomendasi anak-anak yang sekiranya perlu dibina lebih lanjut itu yang seperti apa. Nah, itu yang dikirimkan gitu. Ada kriteria khusus nggak, Bu? Belum sih, setahu saya sih belum. Maksudnya belum tidak apa ya, maksudnya dilihat dari yang kenakalan ya, kenakalan remaja, apakah dia pernah terlibat tawuran, terus mungkin minum minuman keras gitu. Lebih ke kenakalan remajanya, itu kan berarti spektrumnya lebih luas ya. Jadi belum ada standar khusus? Setahu saya sih belum. Tapi mungkin kalau di edarannya, soalnya ada yang ini Gus, yang agak ini karena ada sekolah yang tidak ada guru BK-nya dan itu Yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu. Jadi perlu standarnya. Coba dong, ada itu nggak? Apa namanya? Standar khusus untuk siswa-siswa yang perlu dikirim ke barak. Karena secara umum sih, kalau saya pribadi itu bagus. Kalau saya secara pribadi itu bagus. Bagusnya apa? Saya lihat ketika sekolah sudah tidak bisa menghandle siswa, maka ada pihak lain yang akan menghandle siswa ini. Itu bagus. Kalau dalam perspektif Islam kan memaknai sebuah penghukuman itu sebagai pencegahan, bukan sebagai pengobatan. Islam itu melihat hukuman itu sebagai pencegahan, bukan sebagai pengobatan. Saya juga sekarang agak kurang setuju nih sama beberapa pihak sekolah yang memakai hukuman itu sebagai pengobatan. Hukuman itu bukan pengobatan, hukuman itu pencegahan. Biar tidak menginspirasi yang lain, apa bagaimana? Yap. Kalau di Islam kan kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan bagi kalian qisas. Qisas itu kan sangat kejam ya. Tapi kan dengan adanya hukum ini, orang jadi nggak berani bunuh. Kisos tuh kayak apa sih, setara gitu? Kisos tuh nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Di dalam Islam itu spesifik nyawa dibayar nyawa. Pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja itu harus dibayar dengan nyawa lagi. Kan sebelum ada hukum kisos ini disebut zaman zahiliyah. Zaman zahiliyah itu kenapa disebut zaman zahiliyah? Ketika ada satu orang terbunuh, itu bisa melibatkan satu kabilah lawan satu kabilah. Perang antar suku, tidak berkesudahan, yang matinya satu bisa memunculkan kemungkinan kematian ratusan atau ribuan orang lainnya. Jadi dalam Islam itu, hukuman itu adalah untuk pencegahan. Contoh lagi, potong tangan, qat'ul yad. Kalau kita memaknai sebagai kekejaman, kejam sekali. Tangan dipotong gitu. Tapi kan yang dimaknai harusnya pencegahannya. Nah, kalau kita ke barak juga sama. Saya melihatnya ini bagus sebagai pencegahan. Pencegahan buat siswa yang ini ya? Yang nakal. Biar tidak nakal lagi, apa gimana? Kalau biar tidak nakal lagi berarti dia harus diobati. Ya itu boleh diobati. Tapi untuk generasi-generasi sebelumnya nih, misalkan kelas 1,
ketika satu sekolah itu sudah terkontaminasi sama budaya tawuran, maka kan ada budaya tawuran di sekolah kan, yang tidak terdetek sama guru misalkan kayak gitu. Nah, ketika itu bisa dipotong sama barak ini. Jadi saya melihat fungsi dari barak ini sebagai pencegahan, bukan pengobatan. Berarti menurut Gus Fakih yang dikirim ke barak siswa yang bagaimana? Ya, siswa yang nakal banget. Yang dikirim ke barak adalah siswa yang sudah tidak punya orientasi untuk belajar. Yang jarang masuk. Yang sudah tidak punya orientasi untuk belajar. Kan gini, Bu. Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini kan banyak sarjana, banyak sarjana, tapi banyak pengangguran. Kenapa? Karena banyak orang yang masuk sekolah tapi dia tidak belajar. Banyak orang yang statusnya sebagai pelajar tapi semangat, kalau bahasa bapak saya, abah, girohnya, semangat untuk belajarnya nggak ada. Nah, sebenarnya sih kalau untuk pragmatis hanya disiapkan baraknya saja, kayaknya agak kurang guna deh. Ini barak udah bagus, tinggal disiapin sistem sekolahnya untuk lebih baik, punya standar khusus, semangat pembelajaran di sekolahnya dibangun. Maka nanti barak bisa ada, tapi ketika sekolahnya bagus, barak kosong tetap. Kenapa? Karena udah selesai di sekolah itu sendiri. Barak udah pilihan terakhir aja deh. Semakin banyak siswa masuk barak, berarti semakin tinggi kegagalan sekolah itu. Saya melihatnya kayak gitu sih. Kalau ini kan program Gubernur Jawa Barat, ada lagi program Gubernur Jakarta mirip tapi dimasukkan ke pesantren. Menurut Gus Fakih gimana? Wah, pesantren itu, ini asik nih. Pesantren itu lagi-lagi bukan tempat pengobatan. Kalau mau, siapkan pesantren khusus untuk pengobatan. Oh, jadi itu anggapan masyarakat sih sebenarnya ya? Ya, karena ketika pesantren itu, saya malah paling nggak setuju kalau kayak gini. Pesantren itu tempat pendidikan terbaik. Kita capek, saya sebagai pengelola pesantren itu capek ngebangun kultur. Yang paling sulit dalam pendidikan itu kulturnya. Bukan hanya sekedar pembelajaran, pemberian materi. Saya yakin semua sarjana pendidikan bisa pemberian materi. Tapi pembangunan kultur. Yang anak tadinya nggak punya tujuan, jadi punya tujuan. Yang anak tadinya, dan itu dibangun bukan semalam dua malam. Artinya bukan sebulan 2 bulan. Saya dulu di PII, di Pelajar Islam Indonesia. Dalam satu training, itu anak harus menyelesaikan 1 kali training. Nggak boleh masuk di tengah. Nggak boleh masuk di akhir, di ujung. Nggak boleh. Dia harus dari awal sampai akhir. Atau dia masuk di awal, keluar di tengah. Nggak boleh. Karena pembentukan karakternya belum selesai. Nah, ketika, ini mohon maaf, Mas Pramono Anung, kalau masuk pesantren, kasihan pengelola pesantrennya. Pengelola pesantren pasti pusing. Tiba-tiba ada anak-anak nakal datang, wah ini gimana caranya? Kalau mau bikin pesantren khusus deh. Jadi memang iya kasihan dong, orang-orang baiknya sudah terbangun, sudah dibangun berapa bulan untuk ngilangin ketidakbetahan dia, untuk ngebangun semangatnya dia, untuk menyadari bahwa santri ini jangan berperilaku nakal. Tiba-tiba ada nih segerombol orang yang bermasalah. Mohon maaf, kalau misalkan ada yang tukang mabuk gimana? Kalau misalkan ada yang ini saya sih lebih sepakat di barak. Tapi jangan berhenti di barak. Perbagus pendidikannya. Perbagus visi para pendidiknya. Sehingga pendidik itu memaknai sekolah ini sebagai tempat untuk membangun jiwa dan raganya siswa.
Bukan hanya sekedar memberikan materi. Permasalahannya Barak itu jadi banyak guru-guru yang hanya sekedar memberikan materi. Setelah itu ya udah, itu urusan lu. Lu mau di luar mabok, lu mau di luar mohon maaf main cewek, lu mau di luar ngapain, terserah kan. Permasalahan sekolah kan saat ini di situ. Jadi inti permasalahannya bukan di Barak. Barak boleh ada, tapi sekolahnya harus tetap dibangun. Jadi memang semua struktur yang harus diperbaiki ya Gus ya. Yap. Nggak cuma siswanya sebagai objeknya, tapi juga sekolah sebagai tempat dia kembali gitu. Iya, sekolahnya diperbaiki. Saya pengen tanya, kemarin di podcast sebelumnya kita ngomongin tentang apa Bu, bisnis di sekolah. Banyak orang yang apresiasi sama bisnis ini. Itu karena yang ngampunya itu suka baca buku. Yang ngampunya suka ngobrol dengan pebisnis. Walaupun yang ngampunya belum jadi pebisnis, karena jiwanya dia pendidik. Saya pengen tanya, untuk semua guru di Indonesia, guru-guru di sini, di Indonesia ini, sudah berapa buku guru-guru baca di bidangnya? Dalam 1 bulan, apakah sudah bisa membaca 1 buku? Dalam 1 tahun, apakah guru-guru di Indonesia ini sudah senang dengan buku? Sudah senang dengan keilmuan? Ini yang perlu diperbaiki menurut saya, sekolahnya. Literasi ya berarti ya. Literasinya, semangatnya, tujuan sekolahnya, tujuan pendidikannya. Berarti itu Banyak hal. berarti ya harus jangka panjang ya. Jangka Gus ya? panjang. Jangka panjang, jadi Jangka nggak panjang. bisa sekedar ya Barak karena cuma sebulan berapa? Tunggu sebentar ya. Ini sebentar sebulan. banget. Sebentar aja. Jadi itu hanya untuk memantik untuk pembinaan karakter ya. Betul. Itu, tapi untuk penyelesaiannya ketika dia kembali sekolah ya kultur sekolahnya juga harus berubah gitu kan. Iya, makanya kan itu yang banyak orang nggak sepakat dengan Barak kan itu. Karena memang jangka Buat pendek. apa jangka pendek? Jangan Barak ya, jangan Barak. Yang sudah terbangun, mohon maaf, lapas. Itu kan hukuman real. 10 tahun, 20 kan banyak orang masuk lapas. Setelah masuk lapas, puluhan tahun, karena bingung di masyarakat, akhirnya kembali lagi dengan kejahatannya. Maling ayam lagi, kan gitu. Apalagi ini Barak cuma beberapa bulan. Jadi bagi saya, Pak Dedi, lanjutkan Barak. Jangan di stop. Ya, Bapak Aing. Tapi, Pak Dedi, mohon, tolong sekolahnya diperbaiki. Nih, kalau di SMA Global Cendekiaman Bolulum, saya kan SMA Global Cendekiaman Bolulum ini baru 2 tahunan ya Bu ya? 2 tahun. Ibu ingat nggak apa yang pas awal-awal pendirian, apa yang pengen saya bangun dulu di SMA Global Cendekiaman Bolulum ini? Budaya membaca. Perpusnya. Iya. Saya bilang perpusnya. Mau kita punya ide bagaimanapun tentang budaya membaca, bukunya nggak ada, mau gimana? Ya kan? Ibu masih ingat tuh pasti. Saya pengen bangun perpusnya. Semua buku harus ada. Walaupun ini fun fact ya, saya agak dimarahi sama Abah karena ada beberapa buku yang tidak Abah sukai. Oh. Iya, Iya. karena ini misalkan kiri, ini ekstrem kanan, misalkan kayak gitu. Kata, enggak. Seorang pelajar sejati harus baca semua buku dan dia harus bisa mengambil sikap dari buku kiri. Dia harus bisa ngambil dari, balik lagi ke Barak. Barak itu keren bagi saya. Beda pendapat saya udah biasa. Barak itu keren, tapi sebagai pencegahan, bukan sebagai pengobatan. Kalau terkait ini, Gus, maksudnya kan Barak tuh memakan dananya kan lumayan ya. Nah, menurut Gus Fakih itu gimana? Maksudnya dari sisi yang kontra, karena kan kebutuhan Jawa Barat tuh nggak cuma di situ gitu. Indonesia tuh kaya. Mau dananya 5 kali lipat dari ini, bagi saya sebagai rakyat, itu kan uang saya, uang rakyat. Mau dananya 5 kali lipat dari ini, kalau memang itu bisa mencerdaskan bangsa, saya rasa itu yang terbaik. Jadi ya sekarang mah jangan 5 kali dulu Pak Dedi, sekolahnya dibangun.
sekolahnya dibangun. Ada cerita menarik, Bu. Saya ini lulusan Krapyak, terkenal dengan pesantren Al-Quran. Ketika pendiri pesantren Krapyak, Mbah Munawir itu meninggal, Krapyak agak goyah karena belum menemukan penerus yang sudah matang. Satu-satunya pilihan itu ada di mantunya, Mbah Ali Maksum, Krapyak. Permasalahannya Mbah Ali Maksum itu mantu di Krapyak. Dan Mbah Ali Maksum sudah punya tanggung jawab di pondok pesantren Lasem. Saat itu pondok pesantren terbesar. Di mana? Di Indonesia. Oh, maksudnya di Jogja juga? Di Lasem. Lasem itu di Rembang. Oh, Rembang. Di Lasem. Ketika Mbah Ali memutuskan untuk datang ke Krapyak, ini alumni Krapyak, para suhu, para sesepuh saya, tolong koreksi kalau salah, terutama Gawagis. Tahun pertama Mbah Ali datang di Krapyak itu, pesantren tutup. Pesantren Krapyaknya? Pesantren Krapyak tutup, tidak menerima santri dari manapun. Oh. Yang dilakukan pertama oleh Mbah Ali adalah mendidik calon-calon guru di Krapyak. Jadi yang udah santri yang di sana? Yang udah santri di sana dan penerus-penerus Mbah Ali Maksum. Jadi ketika Mbah Ali Maksum nggak ada, sudah ada siap penerusnya. Jadi pendidikan guru. Ini penting sekali berarti. Itu sebuah tanda bahwa guru itu penting. Permasalahannya guru di sini, di Indonesia ini sudah sejauh mana? Ini kritik tajam nih sama saya. Pendidikan tidak cukup hanya sebatas mempelajari buku yang ada di diktat. Oke, boleh sedikit kritik untuk Barak. Barak itu setahu saya hanya meningkatkan kedisiplinan, tapi tidak meningkatkan semangat belajarnya siswa. Bisa nggak di Barak itu dihadirkan orang-orang yang ahli dalam pendidikan? Ya, saya punya keyakinan gini, Bu. Di setiap lembaga, di setiap organisasi, di setiap keputusan, itu tidak mungkin tidak ada cacat. Tinggal bagaimana kita memperbaiki cacat itu. Pasti ada kekurangan di Barak, pasti. Tapi secara penunjang pendidikan saya sangat suka ini. Enak banget, Bu, sekarang tuh kalau ada anak nakal, kirim ke Barak ya. Nggak berani lagi. Terus saya kirim ke Barak kamu, nggak mau. Jadi anak kan takut untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan di. Tinggal satu lagi, tadi peningkatan kesadaran pendidikannya, saya rasa belum ada karena mohon maaf, TNI itu belajar taktis. TNI itu harus taktis. Tapi TNI tidak punya jiwa guru. Jiwa guru adanya di pendidik, di guru itu. Guru nggak punya jiwa taktis kayak TNI. Iya, harus seimbang itu sih. Ya. Jangan sama TNI semua, Pak. Bagus, TNI keren. Tapi di situ ada siapkan materi-materi untuk anak meningkatkan semangat belajarnya. Pak Dedi, saya bilang pendidik itu karena gini, Pak Dedi. Dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar guru ini ngasih materi dan sebagainya, tapi juga tentang semangat. Semangat itu dibangun sama teman-temannya yang bisa itu seorang pendidik ngebangun semangat. Di Manbaululum itu kita bisa ngebangun semangat itu dalam waktu 2-3 hari. Sudah ada buktinya. Saya itu bisa ngumpulin anak, diajak ngobrol, terus semuanya nangis. Mungkin di SMA Global Cendekia Manbaululum juga pernah waktu itu di OSIS. Pak Imat nggak banyak ngomong, langsung semua nangis. Itu juga termasuk pendidikan. Jadi pendidikan itu banyak unsurnya,
Bukan hanya sekedar masuk, kamu fokus, pulang udah. Nggak seperti itu. Jadi pulang dia bawa nama sekolah, menanamkan itu kan urusan pendidik, dan hanya pendidik yang bisa. Pendidik kalau kita ngomongin barak dan pendidikan, barak adalah bagian dari pendidikan, tapi tinggal bagaimana barak itu memaksimalkan pendidikan di Jawa Barat khususnya. Ya, tapi secara ini gebrakan yang luar biasa rame ya. Luar biasa rame. Jadi kalau ngeliat di media Yang pasti sih luar biasa viral. Iya. Nggak cuma yang Jawa Barat, bahkan warga itu Ya. responnya, coba dong di daerah ini, gubernur gitu. Jadi ya berarti cukup berhasil mungkin dari kebijakan Kang Deddy. Yap. Tapi pasti namanya ini baru awal, pasti perlu perbaikan ya. Gus, Ya, betul. pasti perlu perbaikan. Iya. Toyota aja yang sudah jadi raksasa otomotif masih banyak perbaikan, apalagi kita. Ya. Untuk kata penutup, Gus? Untuk kata penutup, saya ngutip ini karena penontonnya dari segala penjuru kalangan. Saya ngutip dari kata-katanya Jiraiya. Jiraiya ya, bukan Jiraiya. Jiraiya itu gurunya Naruto. Jiraiya bilang, guru yang baik akan menghasilkan murid yang baik. Naruto aja jadi Hokage. Jadi untuk barak dan semua pendidikan di Indonesia, kita bangun dulu gurunya. Banyak baca gurunya, maka akan ditiru oleh murid. Bagaimana guru tidak banyak baca buku, sedangkan guru memberikan pendidikan untuk murid. Kalau zaman dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Kalau sekarang pepatahnya jadi berubah. Apa? Guru kencing berdiri, murid ngencingin gurunya. Oh. Ini fakta dan realita. Jadi jangan salahkan guru, jangan salahkan muridnya. Mari kita semua, saya sebagai pendidik, perbaiki semua yang berkaitan dengan pendidik. Semangat untuk para guru-guru di seluruh Nusantara. Iya. Ya udah, terima kasih. Kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.